Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari yang mulia ini kita dapat mengisi kegiatan podcast Kementerian Agama yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Selamat siang Pak. Siang. Kita akan berbincang sedikit Bu ya tentang temanya membangun kerukunan umat beragama bersama Kementerian Agama. Maka pada pagi hari ini, pada siang ini, sedikit bertanya Bu ya. Apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama menurut pandangan Kementerian Agama? Definisinya Bu ya. Baik, Buya Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini tentu kita masih sama-sama diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal menjalankan aktivitas kita sebagai umat manusia yang ada di atas dunia ini, tentu dalam rangka menjalankan kehidupan untuk selalu tetap bisa berkomunikasi, bersilaturahmi antar umat beragama. Salawat dan salam tak lupa tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Buya Fikri Adi yang saya hormati, tentu kita sudah banyak mendengar dan apalagi sekarang pemerintah sudah gencar-gencarnya menjalankan program tentu tentang kerukunan umat beragama yang pada intinya kita di Kementerian Agama selalu memberikan sebentuk pandangan positif terhadap pemeluk agama yang ada di Indonesia. Tentu di sini dapat saya sampaikan yang sudah ditanyakan tadi, maksud dengan kerukunan umat beragama dalam hal ini tentu menurut pandangan dari Kementerian Agama tentu seperti apa. Tentunya kita dalam hal kerukunan umat beragama ini tentu kondisi yang kita lihat di lapangan pada intinya di sini kita selalu mempersamakan pemeluk agama yang ada di Indonesia. Dalam konteks kerukunan tadi, tentu pemeluk agama yang ada di Indonesia tentu ada beberapa agama yang kita yakini sudah diatur dalam undang-undang oleh pemerintah. Makanya dalam kerukunan itu kita bisa melihat hidup berdampingan antar kerukunan umat beragama itu penting. Sejauh ini kita melihat bahwasanya berbeda keyakinan itu biasa, tetapi tujuan kita sama-sama memajukan NKRI. Dalam hal ini tentu Kementerian Agama selalu memberikan inovasi-inovasi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Tentunya kita dari Kementerian Agama sudah melaksanakan tentang kerukunan beragama ini, perlu kita pandang, perlu kita untuk memberikan dukungan terhadap seluruh pemeluk agama biar mereka nanti di dalam kehidupan bermasyarakat mereka selalu berdampingan, tentu mereka hidup rukun, hidup damai, bahwasanya berbeda keyakinan itu tidak merupakan untuk kita menjauhi atau menghilangkan rasa silaturahmi. Karena dengan ini kita dari Kementerian Agama sudah sangat mendukung dan sangat memberikan kepada umat masyarakat, intinya masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Kota Kampar, kita sudah menyatukan antara kerukunan umat beragama ini, hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat itu indah. Jadi itu yang saya sampaikan, itu melihat dari pandang Kementerian Agama. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Definisi yang sangat lugas dari Bapak TU kita. Iya. Kemudian Bu ya,
Pertanyaan kedua, bagaimana peran Kemenak dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia, terutamanya di Kabupaten Kampar? Oke. Jadi yang tadi Abu Ya Fikri tanyakan tentang bagaimana peran Kementerian Agama dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kampar. Jadi di sini Kementerian Agama Kabupaten Kampar berperan melalui pembinaan umat beragama. Jadi di sini kita sudah melakukan pembinaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, seluruh di sini kita bertujuan untuk memoderasikan. Dalam hal ini Kementerian Agama selalu memberikan pandangan perubahan dan inovasi bahwasanya kerukunan umat beragama itu dengan adanya toleransi umat beragama, maka kita perlu memandang moderasi ini yang positif. Jadi kami di Kementerian Agama sudah melaksanakan beberapa program Kementerian Agama yang sudah kita jalankan, tentu adanya kampung moderasi, di mana di situ seluruh pemeluk agama bisa bersatu, bisa bersama-sama dalam bentuk gotong royong antar sesama dalam tengah-tengah masyarakat, dan juga ada di situ bentuk rasa sosialnya. Maka tidak ada perbedaan di antara seluruh pemeluk agama yang ada di khususnya di Kabupaten Kampar. Dengan adanya program dari Kementerian Agama ini, kita sudah menjalankan bagaimana kampung moderasi itu. Banyak hal, banyak pemeluk agama yang berada di tengah-tengah kampung itu selalu bekerjasama melalui sosial masyarakat, kerukunan umat beragama, dan juga saling hormat-menghormati. Itu yang sangat dibutuhkan. Itu yang sudah kami lakukan, Pak Buya Fikri. Baik, Buya. Sekarang kan Buya ada program dari Kementerian Agama, Kampung Moderasi, Moderasi Agama. Apa dampak bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Kampar, Buya? Karena kan dalam lingkup Kabupaten Kampar itu kan mayoritas pemeluk agamanya kan agama Islam. Ya. Jadi apa manfaat kepada masyarakat Kampar membuat kampung moderasi beragama? Ya, baik. Jadi kita di Kementerian Agama ini, Buya Fikri, tentu memang mungkin sekian puluh persen penduduk yang ada di Kabupaten Kampar ini mayoritas Muslim. Ya. Tetapi ada beberapa persentase yang mana itu adalah pemeluk agama non-Muslim. Dengan adanya kampung moderasi ini, tentu tujuan kita adalah menumbuh kembangkan bagaimana kerukunan yang umat beragama ini tercapai dengan landasan yang lebih baik. Karena sesuai dengan Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka di sini kita mengambil alih dan menjalankan program Menteri Agama, tentunya khusus di Kabupaten Kampar, Kementerian Agama turut ikut memberikan sebentuk dorongan atau dukungan terhadap kampung moderasi. Dengan terciptanya kampung moderasi ini, tentu kita merasakan di tengah-tengah masyarakat itu ada sebentuk kekompakan. Ya. Kekompakan antar umat beragama, meski yang saya sampaikan tadi memang keyakinan kita berbeda-beda. Tetapi tujuan kita adalah membangun negara kesatuan ini dengan lebih bagus. Makanya di situ pemeluk agama dengan adanya kampung moderasi ini, masyarakat Kampar lebih aman, lebih nyaman. Karena dengan ada perbedaan ini tentu tidak merupakan berpecah belah. Tidak ada tujuan berpecah belah. Dengan adanya tadi perbedaan agama, tetapi masyarakat Kampar sangat mendukung dan menerima bentuk kampung moderasi yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Agama. Jadi inti semua di situ dapat kita sampaikan kepada Buya Fikri. Insya Allah nanti ke depannya dengan adanya kampung moderasi, tentu ini dampak positif lebih tinggi daripada dampak negatifnya. Maka tujuan kita bersama adalah membangun keberagaman ini dengan bentuk keyakinan bersama untuk tujuan membangun dan menuju bangsa yang adil dan makmur. Tujuan kita adalah keberagaman tadi membentuk NKRI lebih berjaya lagi. Baik, terima kasih, Buya. Pertanyaan terakhir, Buya, dari kami. Apa contoh nyata kegiatan Kementerian Agama dalam membangun kerukunan umat beragama tersebut? Oh, jadi contoh yang sudah kita lakukan adalah kemarin kita sudah melaksanakan pembinaan terhadap tokoh agama. Ya. Yang mana di sini kita mengundang seluruh elemen tokoh agama,
tokoh masyarakat. Tentu tokoh agama ini bukan satu agama. Tentu ada beberapa agama yang sudah kita laksanakan pembinaan. Dalam hal ini kita membentuk kepanitiaan dan melaksanakan kegiatan ini langsung turun ke tengah masyarakat dengan membawa masyarakat setempat, dan juga ada organisasi kemasyarakatan, dan juga di situ ada tokoh panutan. Tentu kita bersama-sama untuk memberikan kegiatan dalam hal kemasyarakatan dalam bidang sosial masyarakat. Jadi di situ kita sudah melaksanakan, dan kita buat sebentuk pembinaan tadi, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada sosialnya. Tentu nanti ada bantuan-bantuan untuk mungkin masyarakat miskin. Tentu tidak satu agama saja yang memberikan bantuan, tentu seluruh agama dapat melaksanakan dan memberikan bantuan terhadap kegiatan tersebut. Jadi intinya di sini dengan adanya kampung moderasi dan juga kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita lakukan, alhamdulillah masyarakat di Kota Kampar menerima dengan baik. Baik, baik, terima kasih Bia. Jadi sahabat podcast, itu tadi pemaparan dari Buya Haji Ahmad Fadil yang telah memaparkan bagaimana membangun kerukunan umat beragama bersama Kementerian Agama. Pemaparan yang jelas, pemaparan yang sangat lugas dari Kepala TU kita. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagaimana Kampar itu lebih terdepan dalam kerukunan umat beragamanya. Sedikit lagi tentang closing statementnya, bagaimana terobosan Kementerian Agama itu untuk kerukunan umat beragama ini. Apa terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, Closing statementnya. tentu kedepannya kita berharap kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh yang dipandang penting, dan juga di situ ada tokoh organisasi kepemudaan. Mari kita sama-sama membangun bagaimana moderasi umat beragama ini selalu berjalan baik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Kampar. Tentu kami dari Kementerian Agama Kota Kampar sangat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat. Intinya keberagaman itu indah. Jadi keberagaman umat beragama melalui moderasi yang sudah diberikan oleh program-program dari pemerintah, mari kita dukung bersama-sama terhadap kegiatan kebaikan ini. Tentu mudah-mudahan nanti ke depannya umat beragama yang ada di Kota Kampar selalu hidup rukun, hidup damai, dan tentunya ke depan lebih ketujuannya silaturahmi yang lebih baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Buya kita yang telah memaparkan tentang kerukunan umat beragama ini. Mudah-mudahan kita saling menjaga kerukunan umat beragama di lingkup kita sendiri. Ya. Inilah sahabat podcast bincang-bincang kita pada siang hari ini yang berkah ini. Mudah-mudahan dapat kita mengambil pelajarannya. Terima kasih ya Buya. Siap, Abu Bekri. Mudah-mudahan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bincang-bincang dengan Kementerian Agama, podcast Kementerian Agama. Saya tutup tentu dengan tema yang berbeda ya. Tentu dengan tema-tema yang berbeda lagi, dengan narasumber yang berbeda lagi. Ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala TU kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.